aku live lagi. Karena aku kegiatannya karena ternyata aku pulangnya lebih cepet. Terus aku lagi nunggu makanan. Tapi aku udah ngopi. Tapi aku belum makan nasi. Tumben ya, enggak. Jangan sampai kambuh aslamnya ya. Karena itu aku ngide aja ngopi. Pengen kayak roti terus dicelupin di kopi gitu kan. Kayak gitu. Ini aku kalau enggak kalau ke kampus mukanya seperti ini guys. Harusnya tuh nonton, tapi kan belum ada kalau di aplikasi, belum muncul. Tau udah ya? Coba kita lihat dulu ya sebentar. Harusnya belum ya. Kan sebenarnya aku udah mempremium kan, tapi aku nggak ngerti deh aplikasinya orang tua ini. Midnight Rendezvous. Sekarang tanggal berapa? 13 tuh, masih 12. Aku mau ngepremiumin dulu, tapi gimana ya caranya? Aku nggak ngerti. Aku kemarin cuman gak ngerti deh. Aduh, gimana sih caranya? Tadi ya. My package. Apa bedanya? Oh, aku salah. Aku bisanya yang replace sinetron pesen. Gak ngerti. Aduh. Kalau cara ngaktifinnya gimana emang? Yang lain apa gimana caranya buat? Kayak maksudnya Premier. Oh, beda lah. Gak ngerti deh gimana sih caranya. Terus gimana dong? Oh, ternyata aku cuma yang replay ini. Gimana sih? Gak ngerti ah. Kok ini kayaknya aku salah pakai lipen deh. Gelap banget. Enggak deh. Ngomong warnanya gini. Midnight Rendezvous. Biar sedikit berwarna kayak hidupnya. Udah berwarna gara-gara AGZ. Hari ini kuliah. Jadi ada kelas online. Sebenarnya tuh harusnya online semua. Tapi jadi ada dosen dari Korea gitu kan. Emang rata-rata Korea kan. Aku tuh hari ini tuh kelas ini morfon sintaksis gitu. Terus gurunya tuh dari Korea. Dosennya tuh dari Korea gitu guys. Dan pengajaran Korea dan di Indonesia tuh kan beda kan. Mereka tuh nggak ada online kalau nggak salah ya. Terus dia tuh kayak jadi kalau yang lain tuh kelasnya online tuh, kalau di kelas dia tuh mau online pun tetap harus datang ke kampus gitu kan. Nah itu tuh semester lalu. Nah semester sekarang tuh dia nggak begitu mewajibkan. Cuman jadinya tuh jadi apa sih namanya? Jadi misalnya tuh ketua kelas aku Banjang, dia kayak masuk grup
masuk Zoom. Nah, nanti tuh Zoom-nya tuh dari handphone dia, liatin dia lagi ngajar. Gitu loh. Terus kayak itu kan nggak ngerti ya. Dan bergema gitu kan, nggak bisa share screen gitu-gitu. Terus jadinya tadi kayak sebelum mau UTS diwajibkan dulu datang langsung, ya udahlah datang. Jelek gitu deh. Terus habis ini seharusnya tuh pulangnya emang agak lebih sore banget malah kan, cuman tadi lebih cepet. Sebenarnya kelas dia tuh enak banget guys, walaupun bahasa Korea bisa dimengerti, keren lah. Kayak ya kan native Korea kan, tapi dia ada yang dia tuh kayak entah kenapa pas dia ngajarin pakai bahasa Indonesianya mudah dimengerti guys, aku suka. Terus kayak oke gitu. Aduh, pipi aku besar. Bodoh lah ya, yang penting cute. Kemarin kayak lucu gitu kan. Aku nggak pakai softline jadi kayak nggak kelihatan apa-apa. Tuh, nggak kelihatan. Pakai softline aja aku jarang kelihatan. Ini kenapa sih kakak IDN, tolong benerin deh. Ini si orang-orang masuk tuh jangan ada sudah datang di sini kan nggak bisa ngeliat muka aku. Di yang lain kayak di bawah sini kayak di atas kayak ada orang masuknya. Kakak IDN, aku kan mau ngeliat muka aku. Tuh kayak mobil di mata kita kayak sensor kayak orang jahat. Jangan dong, kayak emang cantik mereka. Tapi kalau di kalian itu nggak muncul kan yang sudah datangnya gitu tuh, nggak muncul nggak sih? Atau di akunya aja? Oh, muncul juga. Muncul, iya kan? Kalian pengen lihat muka aku nggak sih? Caranya dihilangin tapi kan kalian kalau yang di klip-klip gitu bisa hilang tuh itunya. Gimana caranya? Oh, yang diseret gitu ya kemarin. Apa sih, aku lupa deh. Kalau di aku mah nggak bisa nih, yang di gini kan, di slide gitu kan. Nggak bisa di aku. Kalau di si artisnya nggak bisa. Nih gimana? Aku nggak ngerti. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya di sini bisa kayaknya. Kalau yang di orangnya itu nggak bisa guys, nggak bisa di ini tuh beda soalnya. Udah digeser ke kiri kanan atas tengah bawah. Nggak ada komodo dia jatuh tuh kan? Nggak bisa jujur. Iya, yang artisnya nggak bisa. Sorry. Akun artisnya nggak bisa. Coba ya. Aduh, di sini tuh aku jarang ada aplikasi buat kerja ya. Ini aplikasi. Bentar dulu. Ngapain sih tadi? Download ya. Emosi deh, panas nih. Belum dicuci sih. Cuci nih sama aku. Duitnya, astagfirullah. Nonton nanti. Bodoh deh, udah nggak usah lah, ngapain sih? Nggak hujan, belum hujan. Panas banget guys, Twitter panas banget. Ini aku lagi nggak makeup lagi guys, pakai lip tint. Jadi agak-agak pucat gak sih? Agak-agak. Apa pakai filter ya? Kita coba lihat. Aku tuh jarang pakai filter guys. Natural, enggak gila. Iya, kalau yang kalau emang sebenarnya kalau si siapa yang si streamernya mah emang nggak bisa, dia nggak bisa. Kukuku meletoy, oh my goodness. Oh, ini jelek sih, yang artnya udah jelek, harus pakai builder.
udah sedang tidak baik-baik saja. Apa sih tadi? Kalau yang streamernya emang nggak bisa guys gitu. Tapi kan ya karena kayak maksudnya kayak bayangin nggak sih yang kayak 14.000 orang masuk terus kayak muka gue nggak pernah akan kelihatan sepanjang live gitu, kayak untuk melihat diri sendiri. Sorry, yapping. Sebenarnya aku tadi berencana untuk membeli siomay Bandung. Ya tapi di online ojol kan, tapi habis callnya. Tahu putihnya juga nggak habis, jadi kayak buat apa aku beli kalau misalnya nggak ada mereka. Asik. Karena sebenarnya itu kalau di aku sih bakso tahu ya, karena ya nggak sembarangan bakso tahu itu enak. Aku soalnya kan nggak suka ikan ya, jadi kalau misalnya kayak siomay yang ada ikannya yang kayak amis bau ikan, aku nggak suka. Itu sebabnya aku sebenarnya nggak terlalu suka basreng, kadang suka kadang nggak, tergantung. Kalau misalnya basreng yang gak terlalu berbau tuh aku suka. Kalau ya udah capek, ngerti kan ya, ngerti lah, kalian mah kan ngerti. Mas deh. Aku poni lagi ya, tapi gak mau. Aku ngerasa kalau di poni itu muka aku kelihatan gede. Terus aku kalau dari sini tuh ini aku tuh kelihatan V-shape sih, tapi pipi aku tuh gede banget. Harus ditarik lifting. Tapi jelek. Udah gak suka deh, yang artinya udah gak, kuku aku udah gak kuat. Mau ngeliat mukanya gak kelihatan. Om LGN, tolong. Jadi kan aku suka lihat muka aku, jadi stop. Ngapain ya? Sedikit lapar sih karena baru makan roti sama kopi kan. Coba kalau pakai cahaya itu muka aku kelihatan hinyai banget ya. Ini lebih cerah. Ih! Dari jauh aja ya cahaya. Ih, pipi aku jebak. Enggak mah. Ih, pipi aku jebak banget. Oh my god. Apa? 모르겠다.
Ya seperti ini. Apa itu? Oh, supaya Ahok bagus banget lagu-lagunya, kayak literally this is K-pop. Kayak K-pop yang udah lama, kayak K-pop gitu, nggak mendengar itu. Supaya guys, pipi aku jebak banget ya guys. Tapi nanti pas aku kurusan kalian bilang aku operasi plastik. Seneng sih. Tapi ini lagi, tapi berat, nggak tahu sih. Aku karena lagi banyak makan. Biasanya tuh kemarin tuh waktu awal tahun tuh sampai pertengahan itu aku lagi banyak makan, tapi aku dari Februari pokoknya lagi banyak makan tapi kayaknya nggak masuk ke badan gitu loh. Terus yang bener-bener kelihatan banget tuh waktu foto birthday t-shirt itu tuh aku banyak makan banget tapi gak, malah makin kurus badannya. Setelah itu lumayan lagi kan, aku maksudnya kayak tetap ada normal lagi kayak gitu. Aku bingung kalau orang bilang orang lagi stres, orang lagi apa ya, bahagia itu, ada yang lagi bahagia tuh banyak makan tuh jadinya gembil gitu kan. Aku tuh nggak tahu yang mana, jadi aku nggak tahu aku lagi stres atau lagi enggak gitu. Kadang kayak ya udah keduanya aja gitu. Kadang lagi stres bisa jadi banyak makan tetap kurus, kadang lagi stres banyak makan tapi jadi gembil gitu kan. Nggak tahu, aku jadi kayak nggak tahu. Tuh bapaknya udah sampai, tapi aku masih ke bawah. Aku beli mango sticky rice sama mango sagu. Ini bukunya udah jelek nih, tapi belum ada waktu kita. Sebenarnya kalau dibilang percaya diri atau enggak itu, sebenarnya aku kayak tipikal orang yang cuek-cuek aja ya. Tapi at the end-nya tuh kalau misalnya ada photoshoot atau di video atau apa itu jadinya bentuknya tuh kurang estetik. Aku kurang suka yang kayak nggak simetris bentuknya atau apanya, aku kurang suka gitu guys. Kayaknya aku harus ini, kayaknya kalau misalnya aku udah operasi gigi bungsu 4 gitu ya, kayaknya aku makin kurus deh. Nanti orang bilang aku operasi, iya aku makin seneng sih. Bener sih, operasi gigi bungsu bagus. Aku ada 4 guys yang harus dioperasi. Soalnya semuanya tidur gini, jadi atas bawah tuh tidur semua. Gak bisa kalau misalnya masih JKT-an, karena bengkak kan. Iya serius, aku ada 4 loh. Bahkan aku harus dicabut itu 6 gigi guys aku. Jadi kata dokter aku tuh mukanya kecil, rahangnya kecil, tapi giginya tuh terlalu kebanyakan. Ngerti gak sih? Jadi dia tuh nggak bisa menampung gitu, kayak iya, terus kepenuhan. Terus sebenarnya ada gigi yang udah pernah dicabut. Jadi di sini guys nih, ini kan makanya aku langsung ke gigi. Bukan rahang, taring kan, karena ini tuh sebenarnya ada yang udah dicabut. Itu tuh gede banget guys, literally gede banget di tempat yang kayak ini tuh harusnya ini juga dicabut, cuman nggak ngerti. Nih ya orang-orang yang suka bilang aku pakai behel, aku tuh harus ada total 6 gigi yang dicabut. Terus jadi kayak sebelum itu tuh 2 dulu. Nah kalau aku tuh belum ada nemu waktunya,
Kalian tahu kan JKT, masa aku nanti senyum gigi yang bagian sini bolong, ntar gue di foto orang lagi manggung jelek banget, kayak ompong gitu. Aku ada 6 guys yang harus dicabut. 2 dulu, sebelum pakai tuh 2 dulu, kan otomatis jeda seminggu. Nanti di apa namanya, baru pasang kan. Kayak gitu. Itu tuh harusnya kemarin juga udah Agustus, tapi kan ada kegiatan lain ya. Tuh jadi aku gak bisa. Waktu itu aku paling takut tuh sama dokter gigi. Dari semua dokter aku paling takut dokter gigi. Aku ada 6 guys. Aku tuh udah pernah dibehel, bahkan aku dulu tuh udah dibehel. Cuman dulu tuh aku nggak pakai retainernya, retainernya. Terus karena udah keburu di Jakarta kan, jadi aku lepas kayak apa namanya, itu pun buru-buru. Abis itu ke Jakarta. Lah pokoknya jadi kayak belum ini kan, gue di Bandung soalnya kan. Terus ternyata tuh gigi aku tuh maju lagi tuh karena itu. Jadi percuma aku pakai behel lagi kalau misalnya gigi aku bungsu yang di dalam sini tuh nggak dicabut. Nih buat yang di TikTok yang suka komen-komen kalau Elik nih pasti cantik nih, giginya rapi. Hei, gue gini aja udah cantik, kalau apalagi rapi. Janganlah nanti kalian yang aneh-aneh suka kan. Jadi aku belum ada waktu. Nih, tolong klip lah ini. Terus sebenarnya udah izinnya tuh dari lama, cuman dulu tuh aku nggak boleh pakai behel guys. Itu pun sekarang baru sekarang tuh yang gen 11, 12, 13 iya ya, gen sekarang tuh lebih cepet dibolehin, diokein kalau misalnya pakai behel. Bening ataupun ini, dulu tuh nggak boleh. Dulu tuh aku sama yang kayak megang PIC-nya dulu aja kayak itu tuh nggak boleh guys, aku belum boleh. Terus pokoknya tuh rata-rata kalau misalnya member mau pakai behel tuh yang kayak rata-rata udah ketika di saat akan grade gitu. Kalau sekarang tuh mau trainee pun udah boleh, apa namanya, mending dari awal gitu bolehnya, biar rapi gitu guys. Kayak gitu. Aku nggak boleh dulu, belum boleh. Karena apa? Katanya lucu kok, masih aman-aman aja gitu. Karena emang nggak semaju sekarang sih. Sekarang lebih maju gara-gara yaitu giginya makin gede kan, yang di dalam bungsu. Jadi dia tuh gini nih, gini, ini yang bawah pun gini. Jadi dia tuh akan terus mendorong gigi aku yang di depan ini. Jadi tetap gak akan rapi. Nah, PR-nya itu adalah operasinya belum ada waktu. Berarti otomatis harus 2 dulu ini. Habis itu nanti aku sih pengennya ya langsung gitu loh, langsung kayak semuanya langsung. Kalau yang gigi bungsu itu nanti langsung gitu. Iya, nanti terus kayak aku bilang kan, mama aku pengen operasi rahang deh, aku pengen contour face gitu. Terus kayak, ngapain? Pengen operasi plastik kan. Terus kayak tapi lama-kelamaan kayak setelah aku konsul ke dokter orto tuh ternyata oh iya juga ya, bener juga ya sebenarnya. Kalau misalnya aku tuh terlalu kebanyakan giginya, sama muka aku yang kecil, rahang aku yang kecil, jadi mungkin dibanding operasi plastik buat bentuk rahang, nanti akan lebih kelihatan kalau misalnya gigi bungsunya udah dioperasi. Lebih akan kelihatan, maksudnya tuh kayak apa ya namanya, seimbang, simetris gitu. Jadi kayak mungkin nanti aja. Tetep aja sama aja, dua-duanya juga operasi. Bisa dipakai jarum suntik aja menangis, apalagi ini. Emosi. Aku tahu aku gak diapa-apain juga, cantik, tapi kan aku pengen sebenarnya kalau misalnya public figure tuh itu sebuah kebutuhan yang kalau misalnya di TV itu biar kelihatan simetris atau apa gitu, kayak diet juga tuh. Diet itu kayak maksudnya I do love myself, tapi ada bagian yang ketika kalau misalnya
di TV, di panggung itu, atau nggak pakai baju, mau kelihatan cantik atau bentuknya bagus tuh bisa terlihat lebih estetik, karena itu kan yang pengen diliatin ya, kayak gitu. Jadi santai. Aku belum tahu guys. Aku sebenarnya itu udah ditunda setahun sih jatuh. November tahun lalu. September tahun lalu sampai sekarang. Jadi aku kayak setiap di ini tuh dibilang tuh kapan mau cabut atau mau ulang behel dulu, nanti baru cabut. Terus kayak aku belum ada waktu juga. Jadi dia tuh dokter yang aku langganan itu tuh, dia tuh susah adanya, dia tuh laku terus, asik, keren deh. Dan aku merasa cocok sama dia penjelasannya kayak gitu-gitu. Terus ketika dia kosong, aku kuliah atau TS, selalu aja aku TS deh atau enggak UAS gitu. Sedangkan ketika waktu libur tuh aku susah dapet dari JKT itu. Gak ketemu kalian dong, nanti sedih kalian yang sedih. Akunya mah ya udah kan, nanti bisa ketemu kapan-kapan. Kalian yang sedih nanti. Iya, makanya harusnya kemarin tuh Agustus ke September libur semester. If you make me go crazy over you, baby. Ya itulah. Jadi kayak nanti aja lah. Dan yang itu sebenarnya gigi aku tuh udah beberapa kali kepentok mic orang. Jadi ada sempet patah gigi aku tuh. Udah dibenerin lagi gitu kan, kayak ke dokter, tapi patah. Udah capek melakukan hal itu. Stop. Bukan gara-gara aku, tangan orang lain. Kebentuk mic orang. Jadi kan aku tinggi kan, kalau misalnya orang gini tuh tangan mereka tuh di muka aku tuh, maksudnya setangan mereka tuh pasti akan semuka aku gitu kalau mereka mengangkat tangan gitu. Jadi kayak aku kadang suka kayak gitu aja sih. Tapi bener tuh, aku kayaknya tuh nggak sanggup kayak operasi gigi dan operasi kan mirip-mirip di dalam, soalnya kalau misalnya kontur muka gitu operasi sini tuh mirip kan, bagian sini bukan dari luar tapi kan dari dalam. Gigi juga kan, jadi kayak aku takut. Ya aku sebenarnya paling takutnya tuh aku paling takutnya tuh sebenarnya aku paling takutnya tuh kalau misalnya gigi bungsu udah tuh, itu kan jatuhnya udah operasi yang kita dibius banget total. Aku sih pengennya dibius total ya, kayak okay. Nah masalahnya itu liburnya, masa gue nyanyi sambil masa gue joget, pipi gue kayak abis disengat tawon, Nyonya Puff, hey, masa kayak gitu, kayak marmut, kayak lagi inihin makanan itu kan. Terus kayak, nanti gue nyanyi gini-gini gimana suara gue? Udah nggak mungkin, hey. Gak mungkin dong. Nanti pas aku nyanyi ada kamera nyala warna merah. Pas angle-nya di sini, gigi aku botak kan, kayak tadi jadi meme sama kalian di bagian sini kan, kayak angle kiri kayak tuh RKJ tuh ada RKJ, aku di bagian sini nyanyi. Kelihatan, gak mungkin dong, hey. Masa aku nyanyinya gini nanti? Kanan kiri aku gimana? Ramunnya juga ada bagian sini kan. Pas di sini ompong lu, hell. Iya emang ompong. Kenapa? Ini abis makan coklat kebanyakan.
Aduh, wangi-wangi ini ya baru pulang kuliah. Mana ya parfum? Nonton AGZ nanti ya guys. Aku baru pulang kuliah, jadi aku pengen dulu live karena mumpung ada waktu. Sebenarnya aku tuh guys, kalau misalnya live itu aku tuh karena suka ketemu aku tuh suka ngobrol sendiri guys, kayak gitu. Iya. Jadinya aku suka aja gitu. Apalagi kayak video call kayak gitu tuh aku suka. Sebenarnya kalau nggak bohong juga sih, capek kadang kayak gitu kan, abis kegiatan apa langsung video call gitu-gitu. Tapi aku suka juga. Tapi ya udah ya, maksudnya kan itu pilihan ya. Kan kita ini bentuk kegiatan pekerjaan yang udah dipilih sama kita, udah jadi tanggung jawab kita. Terus kayak ya pasti kalau capek kan, lagi capek ada lagi sakitnya gitu-gitu, ya udah. Tapi sebenarnya aku tuh suka live streaming, walaupun kadang sempet gak suka gara-gara apa, aduh pusing membaca komen orang gitu kan, yang kayak kenapa nih bikin emosi nih orang, kenapa gitu kan, bukan gue yang stres, merekanya gitu yang bikin gue yang lebih ini gitu kan, kayak berobat gitu kan. Tapi kan enggak ya, seru ya, kayak ya udah, aku melupakan hal-hal yang itunya, yang jelek-jeleknya, jadi enjoy aja. Nggak tahu, kok nanya aku kesukaan orang, nggak tahu. Kenapa nih orang-orang? Sebenarnya iya, aku suka banget guys live. Itu tuh alasan kenapa kayak aku pernah live 10 jam, atau aku tuh lama banget kalau live tuh. Dan yang kalian lihat kayak gini-gini gitu, kayak emang udah keseharian aku bukan yang template orangnya kayak iya guys, gitu-gitu. Enggak. Jadi kan itu kayak maksudnya mungkin ya setengah jam doang, sejam. Jadi kayak ya udah gitu. Kayak ya udah, gue kadang emang keseharian gue tuh gitu. Jadi kayak ya udah, mau gimana, begitu seadanya. Jadi aku suka gitu, kayak orang tuh akan lebih mengulik aku, jadi aku tuh jadi kayak ya itu keseharian aku, ya nggak sih? Kalau misalnya streaming gitu tuh kesehariannya member aja tuh kayak gimana ngobrol-ngobrol sama kalian gitu. Nggak tahu itu Kak Amai, emang dia taunya aku doang, jadi nyebutnya aku. Coba tanya Kak Amai ya. Karena yang kenal, yang sering ngobrol ya aku sama Freya kan. Kayaknya kalau misalnya nggak kenal aku, pasti orang-orang pasti bakal nyebutnya Freya. Kan orang-orang pasti akan lebih tahu Freya kan. Aduh, sebenarnya guys, aku tuh kurang suka memperlihatkan kehidupan aku yang sehari-hari. Kenapa? Misalnya, maksudnya yang sama teman-teman gitu loh, kayak dua aku bersosialisasi. Even tuh aku sama member, aku sangat menjaga gitu loh batasannya. Kenapa? Pertama, aku nggak suka di kapal-kapal. Kedua apa ya? Aku nggak suka kayak misalnya orang-orang yang kayak karena kita deket, apa-apa tuh disangkut pautinnya sama orang itu. Ketiga, takutnya tuh misalnya aku tuh
ada kesalahan apa nanti orang itu yang kebawa-bawa ya kayak gitulah, yang modelannya kayak gitu aku gak mau gitu. Seperti itu. Jadi aku kayak merasa tuh sebenarnya kayak aku sama dia atau sama teman-teman yang lain tuh kan berteman ya. Ya udah, orang tuh bisa, harusnya ya bisa membedakan gitu, membatasi diri. Kalau dia lagi sama dia ya udah, lagi barengan ngobrolin gitu sewajarnya gitu, kayak kalau misalnya dekat gitu. Kalau misalnya ketika aku sendiri ya udah obrolannya tuh tentang aku gitu kan. Gak enak gitu loh misalnya ya kalian, aku ya kalau aku sih, aku akan merasa nggak enak ke orang ketika misalnya aku lagi ngobrol sama dia tiba-tiba bahas orang lain gitu loh, terus kayak gitu kan. Kecuali misalnya bahasannya tuh kayak aku, idola aku tuh siapa sih? Jaehyun. Nah kita ngobrolin Jaehyun terus kan, itu karena ada sangkut pautnya. Kenapa? Karena dia menjadi, dia predikat, maksudnya dia yang aku suka gitu. Kayak aku suka headphone. Kayak gitu. Terus ada kesempatan dulu kan misalnya aku deket sama member yang mana ya kan. Terus karena suatu apa gitu jadinya disangkut pautin dia gitu tentang aku kayak gak enak ya sama dia, atau enggak titip salam, aku kurang suka, jadi kayak gak enak ke member tersebut gitu. Iya, begitu. Tapi aku di belakang tuh deket sama semua member, deket sama semua orang kayak gitu loh. Sama halnya misalnya kalau misalnya kalian ada yang mengenal mama aku, kenal adik aku, terus teman-teman aku, tapi apa sih namanya, kalian kayak mungkin pengen nyari tahu tentang aku dari mereka, terus teman aku keganggu, adik aku yang keganggu, terus kayak mereka kan bilang ya ke aku, mereka juga nggak enak ke aku, gimana ini jawabnya apa, terus kayak merekanya yang apa sih namanya dikejar-kejar terus kayak dikasih pertanyaan kayak gitu-gitu. Jadi aku sebenarnya agak sedikit menjaga itu gitu karena nggak enak ya guys. Kayak gitu. Terus kadang kalau misalnya aku nggak apa-apa ya sister man, kayak bromance, sis-mans kayak gitu nggak apa-apa, tapi kadang aku trauma membaca au tentang aku sama member lain gitu kan, terus kayak agak gitu. Yang tidak seharusnya, jadi kayak aku kadang kayak aku sempet shock gitu kan. Walau aku juga baca-baca ya, maksudnya kayak kalau misalnya interaksi sama member-member lainnya sebagai teman, kakak, adik kayak gitu-gitu nggak apa-apa sih, tapi waktu itu aku membacanya kayak yang astagfirullah gitu, kayak jadi kayak iya. Aku juga sebenarnya dulu sempat bikin kayak AU yang kayak gitu-gitu kan, tapi kan aku meminjam karakter dia ya, maksudnya karakter idol aku, jadi aku berusaha sebisa mungkin kayak karakter mukanya aja yang kayak maksudnya penggambarannya tuh badannya kayak gitu-gitu, visualisasi, bukan emang diri dia tuh sama karakter yang aku buat itu tuh kayak sama gitu, beda itu. Jadi kadang tuh aku kalau misalnya dulu punya kan, aku blog artis-artisnya, terus aku nggak pakai nama dia kayak gitu-gitu. Iya, karena aku ngerasa kalau misalnya kalau sebatas oke gitu kan, kayak pertemanan gitu-gitu, bromance, sistermans, kayak maksudnya lucu ngelihat interaksinya gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai orang tuh kebawa secara langsung gitu, kayak
itu kan maksudnya kayak misalnya sinetron ya, kayak misalnya ya kayak ya udah itu karakter dia, kalau misalnya di luar tuh bukan dia, nggak ke bawah-bawah gitu. Nah nanti kalau misalnya perform atau apa tuh aku nggak sukanya tuh orang tuh nggak bisa membedakan kayak image aku, karakter aku tuh emang misalnya emang suka apa ya, suka asal gara, terus orang liatnya jadi kayak lucu gitu. Tapi pas aku perform tuh aku tuh pengen ngeliat orang-orang tuh lupain image aku yang kayak gitu. Aku tuh berusaha untuk kayak masuk di lagunya yang kayak misalnya keren atau gimana gitu, kayak gitu. Dan itu yang kurang aku suka dari karakter image aku yang sekarang. Jadi ketika perform atau apa, orang pasti komennya akan seperti ini. Mau gimana pun ngelihat muka Eli akan terlihat lucu, ngelawak terus. Kayak, gue lagi sedih bro, gue lagi berusaha sedih, kayak gue lagi sedih tuh bro. Jadi sambil menunggu ini aku ke bawah dulu ya, aku ngambil makanan. Tapi kayak maksudnya nggak apa-apa ya, mungkin bukan nggak apa-apa sih, maksudnya itu cara mereka untuk apa ya, into sama kita kayak gitu kan. Tapi lebih baiknya aku merasa, karena aku juga sempet kayak, maksudnya aku juga di POV fans kan, jadi maksudnya kalau aku lebih berusaha untuk kayak membatasi karakter dia lagi gini, ini karakter dia lagi gini, ini kayak kalau perform lagi gini ya gitu. Seru. Nanti ya bentar aku ke bawah dulu. Gitu. Tapi aku juga kadang kan maksudnya kalau misalnya lihat interaksi member sama member lain kayak ya udah kalau lucu ya udah gitu, enggak yang sampai kayak in real life banget kayak orang-orang kayak intunya tuh sama karakter kapal-kapalan ini gitu, padahal mah ya enggak gitu amat gitu. Kayak maksudnya secukupnya aja. Semua orang keren, kamu juga keren. Iya, kalau emang lagi ngerameinnya yang kayak gitu, misalnya lagi ramenya lagi bahasan yang kayak lagi apa, bromance atau apa ya kalau Indonesia, kakak adikan mungkin ya, kayak kakak adikannya tuh lagi emang lagi dibahas atau lagi lucu-lucuan, oke gitu. Tapi kalau di luar itu nggak ngebahas itu, ya nggak akan dibahas gitu. Iya betul, kayak gini tapi sering dibawa serius, tapi nggak tahu batasannya gitu. Soalnya aku tuh ada sempet kayak ya udah aku awalnya biasa aja, tapi lama kelamaan gitu kayak misalnya aku lagi perform apa lagi deket sama member lain, lagi main sama member lain, kayak kenapa nggak main sama dia lagi, kayak ya kan gue lagi main sama orang lain. Kayak gitu guys, jadi kayak lebih ke kayak gitunya sih, jadi kayak santai bro, kita main sama siapa aja bro gitu. Ntar ya ke bawah dulu. Kenapa sih ya pas mau ke bawah tuh ada orang kayak keprak. Aku nggak mau ketemu orang lain. Tapi ya udah nggak apa-apa. Pasti ada aja, cuman nggak apa-apa ya. Kadang aku juga penumpang kapal sih, tapi nggak yang kayak aku berusaha mengkontrol diri aku aja biar kayak orangnya, walaupun aku penumpang kapal mereka, orangnya tuh nggak merasa risih ketika aku nanya atau misalnya bahas orang lain di depan dia gitu sih. Tapi bebas sih, terserah kalian gitu mah. Jalankan sesuai dengan sespontan mungkin. Uhuy. Soalnya kan itu aku. Makanya kayak dibanding yang gimana aku berusaha membatasi diri gitu loh, biar gak terlalu kayak gitu.
belum tahu. Tapi aku merasa itu sekarang ini sih, kalau dulu tuh zamannya di K3 tuh aku walaupun image aku ngikut kakak-kakak yang kayak ngeramein suasana gitu kan ya, tapi pas perform keren tuh orang-orang yang nonton tuh yang kayak suka nontonin K3 gitu, mereka selalu kayak iya bagus, image karakternya sesuai masuk K3. Kalau sekarang tuh aku merasa kayak ini loh, apa akunya yang kurang ya, kurang keren atau gimana ya, padahal aku di situ lagi nggak senyum atau lagi apa gitu, nggak, tapi orang akan selalu membilang aku lucu gitu, jadi kayak jadi kayak aku berusaha untuk menghilangkan image itu di pikiran orang lain. Sebenarnya bingung, susah ya kalau misalnya untuk mengkontrol pikiran orang lain tuh gak bisa. Jadi itu sebabnya aku berusaha untuk kayak sedikit kalem, karena aku pengen orang-orang juga into sama karakter aku yang mana di on stage gitu kan. Karena aku merasa suka banget kayak ini loh, suka banget untuk kayak belajar kayak emosi di setiap lagu gitu loh. Iya, yang nggak jadi turun udah keluar, udah nggak ada orang sih, baru belum sih, kayaknya dia masih beberes di bulan depan, belum, masih panas AC-nya. Icon ini lucu nggak sih kacamata aku merasa ini sesuatu yang baru aku beli gitu kan, karena kacamata aku yang sebelumnya hilang terus murah. Kalian pernah nggak sih kalau misalnya beli kacamata nih ya di tempatnya langsung, aku nyari kayak udah lama nyari kok nggak nemu yang cocok, giliran online aku ngeliat gitu kan ya, pas ngeliat gitu kacamata ini, pas dilihat dipilih-pilih lucu, pas dateng untungnya lucu juga gitu, jadi kayak aku merasa kalau misalnya kacamata itu aku lebih bisa untuk membeli online. Kalau langsung tuh aduh banyak pilihan, jadi pengen semua dan kadang kok nggak nemu yang aku pengen gitu. Iya nggak sih? Jadi aku merasa kalau beli kacamata atau apa tuh kadang lebih tidak akan tergoda untuk membeli hal lain dan fokusnya tuh lebih kayak emang mau beli itu, nggak juga sih, tapi online juga gue banyak maunya sih. Tapi maksudnya kayak gitu, kalau kacamata tuh kayak tiba-tiba kayak oh ini lucu, ya udah aku mau beli ini gitu. Nah justru aku merasa kalau misalnya beli kacamata langsung itu aku gak pernah nemu yang cocok lucu gitu. Kalau misalnya beli online gini tuh kayak aku ngeliat oh bentuknya kalau di sini gini ya, kalau di try sama orang sekarang kan udah ada live online shop gitu kan, jadi oh gini ya untuk model kacamata gini bentuknya gini, pas aku beli cocok lucu, maksudnya nggak ngeliat kan di video contohnya tuh lucu, tapi kalau misalnya di display langsung itu tuh kayak kok jelek sih, jadi kita harus nyari kan satu-satu yang kayak coba satu lagi, coba satu, kalau gak nemu malu ya udah lama sama mbaknya gitu kan, gak ada yang cocok gitu. Jadi aku kayak ngerasa itu atau aku doang ya, aneh, nggak tahu deh pokoknya. Sendiri dong. Menurutmu aku sama siapa? Ada siapa, wujud siapa lagi di sini? Lihat, Jaehyun kelihatan, enggak. Harry Vogan enggak kelihatan, enggak. My baby, Akila enggak ada. Emang aku sendiri. Sorry.
lu tuh di rumah lu ada pinggir lu, coba lihat bawah kolong kasur lo, coba lihat di kamar mandi lu ada yang diem. Coba lihat, menurut gue apa? Coba cek sekarang. Coba. Di sini mah ada, pasti ada. Ya udah, tapi biarin aja. Kenapa sih? Lagi mojok juga mojok aja sono. Aku sih biasa aja. Aku nangis. Enggak nangis. Kalau gue ajak lu juga nanti penelusuran siapa yang ini, yang nangis kayaknya kamu. Boleh OFC penelusuran deh, ayo. Ditunggu deh OFC penelusuran. Kita lihat. Gak mau nanti gak OFC kan, gak apply. Iya kan? Tapi belum tentu kalian ngeliat apa. Lihat. Kalau orang yang lihat mah ya udah sih, tapi bentukannya aneh-aneh aja. Kayak misalnya gue sedih, takut, nangis bukan karena kaget, bukan karena apa ya, takut. Tapi misalnya kalau misalnya gue lihat muka lu jelek gitu ya. Kayak bentukannya tuh aneh, jelek gitu, kayak nggak seharusnya gitu, kayak bentukannya tuh aneh gitu. Kaget kan? Kalian kaget nggak sih? Terus kalau misalnya kayak udah mukanya aneh, bentuknya aneh, terus kayak deket-deket sama kita nggak nyaman kan, kayak aku nggak suka sama kamu tapi aku cinta kamu, aku nggak suka sama kamu, kayak gitu, kayak gini, aku nggak suka sama kamu ya, maaf ya, kita nggak bisa lanjutin perjalanan ini. Enggak, aku suka sama kamu, aku harus ngikutin. Hei, gak usah, nggak, itu kan kesel ya, itu kesel gak sih, kayak maksudnya iya sih ikut gitu kan, kayak gitu rasanya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya jahil itu kesel. Kalau jahil itu kesel, itu bikin kesel. Kayak ada kan gimana aja gitu kan, aku lagi diem gitu kan, aku lagi butuh ketenangan, aku lagi butuh kesendirian, si Mutiara Azahra itu mengganggu aku gitu kan, kayak Kak Eli, aku ih kamu jelek. Kesel nggak lu? Kesel kan? Nah gitu, kayak gitu. Palanya jenggut aja sama gue. Iya, biasanya tuh sebenarnya kan mereka itu diciptakan untuk diciptakan untuk kayak, bukan mengganggu sih, kayak untuk menyesatkan manusia yang kayak imannya tergoda gitu kan. Jadi emang yang sebenarnya yang harus dikontrol sama diri kita sendiri. Balik lagi, kayak kalau iman kita baik, kuat, ingatnya sama Tuhannya lebih bagus gitu kan, ya udah mau digodain apapun, misalnya lagi diet gitu kan, kitanya nggak terganggu kayak digodain mereka, ayo dong beli makan ini dia nyemil. Kalau kita punya pendirian mah ya udah, pedoman hidup mah nggak mau ya tetap nggak mau, ya udah nggak kenapa-apa.
merekanya juga malu sendiri, kadang kayak kaget sendiri atau nggak capek sendiri. Kayak gitu, itu perumpamaan kayak diet gitu loh. Itu aneh sih, banyak kan jenis-jenisnya, tapi ya udah, itu mah terserah lu, itu mah bisa jadi kayak gitu lah. Ke bawah dulu deh, aku 18.45, aku udahan 18.30 lah, 3.45 lah, cabut dulu. Ntar dulu ya, ambil, udah gak ada nih orangnya. Guys, aku tuh kemarin habis ngeliat ini ya, orang makan tahu panas, tahu susu tahu yang kayak di Lembang itu, kayaknya nggak ke Bandung itu loh. Pengen banget guys, kayaknya dulu kehidupan aku makanannya tuh sehat, badannya gak gampang sakit atau bagus badannya karena makanannya sehat gitu loh, kayak gitu-gitu makanannya, kayak emang cemilan makanan zaman dulu tuh yang menurut aku sehat ya guys. Ya nggak sih, menurut aku gitu sih. Karena makanannya tuh bukan instan tapi diproses kan. Iya, sendoknya 2 deh, 2 lah. Ini enak di toko ini. Polanya oke. Aku suka banget mangga sama pir, buah pir. Makanya jajanan pasar tuh, aku suka jajanan pasar sih kadang. Kalau kata mama aku sama adik aku mah, jajanan nenek-nenek gitu loh. Karena kan aku dulu tinggalnya sama nenek sama kakek aku kan. Terus kadang nenek aku tuh kalau misalnya bikin menu masakan di rumah itu tuh kayak Korea ada bancannya gitu loh. Orang Sunda tuh pasti relate, jadi nggak cuma satu menu doang, jadi kayak banyak gitu loh, harus sama, ada sambal, ada
ada sambal terongnya, sambal doang kayak protein, tapi ada daging-dagingan yang lain, ada banyak gitu kan macamnya tuh gitu kan. Emang harus rame. Jadi terus aku tuh terbiasa kayak gitu guys. Nah ketika di luar, ketika di Jakarta, karena culture di rumah aku kayak gitu, aku kayak jadi kayak merasa pertama gak nikmat makan sama gak kenyang. Dulu tuh aku sehari tuh bisa, kalau di Bandung itu aku bosen tuh, sebelum ada ojol gitu ya, aku kalau bosen bikin makanan sendiri atau nyemil cemilannya tuh dibikin sendiri gitu loh. Atau enggak ini loh, makan nasi. Jadi aku bisa sehari tuh 4 kali, paling minimal tuh 2 lah, 3. Sekarang mah sehari sekali. Kalian ridho nggak aku makan sesuap? Ridho ya sayang. Rizky ridho kali ya. Terus aku tuh, cemilan aku tuh yang kayak misalnya galendo. Kalian tahu nggak sih galendo? Searching aja. Terus kayak kayak makanan bubur sumsum yang kayak gitu-gitu, yang kayak apa lagi ya, ubi oven atau ubinya dibentuknya tuh diapain lah, pokoknya kayak gitu-gitu. Kayak jajanan tradisional sama makanan tradisional gitu. Atau enggak kayak jagung kukus doang kayak gitu-gitu. Kalau sekarang kan jagung kukus tapi pakai susu keju kan, kayak gitu-gitu loh. Wajib. Atau enggak bubur merah bubur putih kan, itu buat ketika syukuran nama anak kan. Kalau aku tuh suka masak bubur merah kan, itu pakai ketan kan. Bubur merah ya aja. Nggak lupa lah pokoknya. Yang kayak gitu-gitu tuh jajanan yang emang suka dibikin nenek aku dulu. Galendo. Kalian tahu aug gak sih? Cenil yang kayak gitu-gitu. Iya cendil yang kayak gitu-gitu. Jenang, iya sumpah. Aku tuh makannya tuh yang kayak gitu. Getuk, nah aku tuh cinta banget getuk guys. Aku tuh cinta banget, secinta itu dulu aku. Karena dulu tuh ada yang suka jualan tapi hilang. Terus aku akhirnya hampir ada ya selama berapa tahun tuh aku cemilannya tuh itu. Jadi kayak bikin buat seminggu atau berapa hari, nanti tuh kayak dia udah dibikin gitu kan, nanti dibikinin per kotak-kotak gitu, masukin kulkas, nanti diinihin lagi gitu kan. Itu aku suka. Cinta itu getuk. Aku suka yang per umbi-umbian gitu. Aku suka, paling suka ubi. Terus kayak sukun, tau gak sih kalian? Sukun yang digoreng. Terus dulu tuh justru aku aneh sama sukun yang digoreng, karena aku makan buah sukun yang manisnya udah buahnya doang gitu, yang udah manis yang kayak lembek banget itu. Nah itu aku suka banget, gila. Terus lama-lama kan maksudnya kebanyakan. Terus kalau misalnya nunggu matang lama, jadinya digoreng. Nah aku kurang suka sebenarnya yang digoreng, tapi enak juga sih. Apalagi sebutin, beda dong. Apa ya? Nah semenjak ada perojolan gitu, dan ketika saat itu nenek aku meninggal kan, jarang tuh bikin yang kayak gitu-gitu kan. Mama aku juga kadang malas. Mama pasti kadang yang makan tuh cuma aku doang.
Terus ya udah akhirnya jadinya belinya yang kayak ini cemilan-cemilan yang online gitu lah, yang sekarang gitu. Jadi makanya aku suka apa sih namanya, iklan banget sih, bebas. Bahkan ya dulu aku nyemilin Galendo guys. Kalian tau gak sih kayak ini yang dari ada saripati santan. Nah itu aku nyemilin Galendo sama ya udah. Udah 18 ini lagi. Kan dong. Gak nyambung nih orang-orang. Orang enak nih. Aku suka pokoknya yang perumbu-umbuan dulu, apalagi ubi sama singkong. Tape aku suka banget. Tahu nggak sih tape yang pakai Galendo itu apa sih namanya bahasa Sunda? Aduh, lupa sih aku. Apa sih? Iya, colenak. Nah, itu kan itu Sunda banget kan. Gila. Itu mau anget, mau dingin, diesin itu enak banget. Nanti kalau aku nikah sama Jaehyun ya, punya anak, kayaknya mereka nggak perlu khawatir buat nyemil-nyemil di luar gitu. Aku akan sebisa mungkin kayak berkarya di dapur. Suka banget guys aku. Karena sebenarnya ada juga kan yang mirip-mirip gitu loh, olahan tradisional Korea sama Indonesia. Dan mereka akan lebih kalau yang jajanan pasar itu mereka akan lebih cocok mereka tuh. Aku suka banget bubur kacang juga, cinta banget. Kayaknya nggak ada yang nggak aku suka ya. Soalnya itu sebabnya aku berteman sama abang-abang. Gila ya, abang-abang jajanan di depan rumah. Kenal karena ya itu tukang jajan. Tapi si jajanan-jajanannya dulu tuh kayak maksudnya masih proses food gak sih? Jadi kayak ya udah. Abis guys, kita makan mango saja. I like mango. Aku sangat senang, cinta banget. Aku lahir dibesarkan di negara tropis yang kayak banyak apa ya, yang banyak yang kayak makanan enak, buah-buahan enak.
Nah semenjak nenek aku meninggal dan apa sih namanya, aku tinggal di Jakarta, aku jarang lah, aku kayak udah instan aja. Tapi aku jujur ya, kalau jajanan yang dulu kayak misalnya yang kayak bukan yang cimin kayak gitu-gitu tuh aku kurang suka. Dan dulu tuh sempat ada masanya aku emang gak dibolehin untuk jajan makanan di luar gitu. Bukan gak dibolehin sih, kayak sini mama masakin aja gitu, jadi kita tahu cara bikinnya. Dan aku tuh tipikal orang yang emang agak jijian jadi gitu kalau ngelihat tempatnya dulu gitu. Kalau kayak gitu aku gak mau. Bahkan aku baru pertama kali makan yang kayak nasi pecel gitu kelas 3 SMP. Pak 2 ya, mau ke SMA pokoknya. Itu aku diajakin teman makan kayak ayo kita, pokoknya ingat banget ada salah satu di Jalan Pajajaran ya. Jadi ada tempat les gitu. Tempat lesnya tuh sepinggiran, terus kayak di Husen gitu, depannya tuh ada nasi uduk. Nah itu depannya ya di mananya, pokoknya nggak jauh-jauh dari situ lah. Pokoknya itu pertama kalinya aku makan di situ nasi pecel. Terus aku pindah ke Jakarta, aku kaget banget orang ketika minta, maksudnya kayak orang tuh bisa satu sendok untuk berdua suap-suapan, terus kayak itu hal yang benar-benar aku kagetin tinggal di Jakarta. Terus mana kan maksudnya kayak kalau aku tuh di mindsetnya tuh dulu sama orang tua aku tuh, jangan minta ke orang lain, mending kamu mending kamu beli dibandingkan harus minta ke orang lain, kayak gitu guys. Yaitu itu sebabnya aku sekarang ya selalu borong banyak makanan, terus kayak diicip doang, abis itu kayak siapa yang mau, kayak gitu. Udah kayak gitu, aku tuh kayak gitu guys. Karena kayak gitu aku nggak biasa untuk minta ke orang, dan kayak nggak sopan menurut aku. Iya, kalau nggak habis tinggal dibungkus kayak gitu. Makanya aku waktu tinggal di Jakarta terus kayak culture shock sih, kayak hah? Terus kayak orang-orang tuh bisa kayak satu sendok tuh barengan, satu sedotan tuh barengan. Aku kan gak enak ya jadinya. Aku tuh selalu ngusap bersihin kayak gitu kayak. Tapi lama-lama ya maksudnya kayak maaf ya aku inihin, bukan kenapa-napa. Aku maksudnya kayak malah aku dulu tuh ingat banget kalau misalnya ada orang yang kayak dia minta terus kayak misalnya minta minum dari botol aku, nggak ada lagi tempat, aku kayak bakal ngasih itu buat kamu semua daripada aku harus minum lagi gitu. Bukan jijian gimana ya, bisa jadi sih itu juga, cuman lebih ke apa ya, yaitu misalnya makanan tuh gak boleh, minuman tuh gak boleh satu mulut gitu aku ngerasanya ya, sedotan, alat makan kayak gitu. Kecuali kalau mintanya yang emang bisa dicomot atau dipakai tangan gitu kan, atau bisanya mintanya kayak bisa pakai garpu lagi sendiri masing-masing gitu, itu ya udah nggak apa-apa. Lebih aku diingetinnya sih dulu tuh lebih kayak nggak sopan aja minta yang punya orang lain gitu.
Iya kan, pasti relate deh orang-orang. Bodoh amat. Terus misalnya ada orang yang mau minta ke aku nih, aku udah kayak dari tadi kan ini kayak dari mulut terus kayak ada masuk ke sini, aku gak akan ngebolehin orang lain minta karena menurut aku sendiri ini udah jijik gitu. Ya udah, ini jadi milik aku, nggak boleh gitu kayak. Kalau ada orang yang minta kayak, ih jangan, mending yang baru aja, mending aku beliin yang baru buat dia gitu. Delapan 18.45 aku udahnya. Ke adek aku juga kayak gitu, ke mama aku juga gitu. Ya itu makanya kadang aku dulu ada masa dimana aku membawa alat makan sendiri. Aku beli kayak aku punya sedotan sendiri gitu loh, kemana-mana juga. Terus aku tipikal orang yang juga gak bisa bergantung sama orang lain. Bukan gak bisa, gak suka bergantung sama orang lain. Jadi kayak gitu. Karena aku tipikal orang kalau masih lagi bisa sendiri tuh mending sendiri aja. Karena akan ada rasa, akan ada muncul subjek predik. Akan ada muncul rasa, yaudahlah, akan muncul rasa kita mesti balas budi ke orang itu, ya nggak sih? Nah aku gak mau merasakan yang kayak hal yang kayak gitu. Jadi aku paling gak bisa kayak buat kayak apa ya namanya, bergantung atau kayak minta bantuan orang lain gitu. Bukannya aku bukan beda loh sama yang orang yang kayak gak bisa bilang tolong kayak gitu-gitu, bukan, beda. Ini lebih ke ya udah dikerjain dulu sendiri baru minta tolong. Kalau emang ininya bukan job desk atau apanya, itu sebabnya aku merasa jadi ini pas di Jakarta tuh jadi aku kayak ya udah bisa sendiri gitu loh, nggak terlalu worry yang gimana. Terus kayak aku kan dari TK tuh aku udah dibiasain sendiri gitu loh. TK tuh, tapi walau aku kan TK-nya nggak begitu jauh dari komplek rumah, ada beberapa komplek. Dia antar jemput, jadi kayak ada jemputan, ada jemputannya lah gitu setiap ini tuh mau masuk TK aku, mau masuk kelas tuh. Jadi aku udah kayak diiniin aja sama orang tua aku, jadi aku merasa bisa sendiri gitu loh. Dan orang tua aku juga percaya banget sama aku guys, alhamdulillahnya tuh. Terus mau ngapain juga ya kayak. Terus SD juga biasanya diantarin orang tua, kayak ya udah diantarin dong naik motor, pulangnya ada bareng sama temen-temen kayak gitu. SMP juga gitu, SMA juga kayak gitu. Jadi ada masanya itu dulu tuh sepupu aku tuh dimasukin ke SMP yang sama aku. Terus aku tuh dulu tuh gak boleh ikutan yang kayak persami, yang kayak gitu-gitu loh, perkemahan kayak gitu-gitu. Tapi ketika saudara aku ikutan, terus disuruh kan, maksudnya jadi ketika
aku tuh gak boleh waktu itu persami, tapi giliran dia baru masuk terus ada wajib persami, aku disuruh ikut karena ada sepupu aku buat jagain dia, ngerti gak sih? Jadi kayak hey, itu aku sama ayah aku gitu kan, ya udah jadinya kayak gitu kan. Dulu tuh aku nggak boleh banget, aku padahal ikutan pramuka guys, terus kayak dulu tuh kan ada terapan gitu kan, harus nginep, harus apa, harus gitu kan, yang kayak gitu loh. Nah aku tuh nggak boleh, terus aku bingung ya, kenapa yang sekarang boleh, ditanya sama iya soalnya ada sepupu aku kan, kayak maksudnya nemenin, terus kayak ya udah ada yang ini juga. Jadi dulu tuh ayah aku tuh sebenarnya nggak bolehin aku kayak gampang nginep ke orang lain atau gimana, karena ayah aku itu sangat, bukan kepercaya, dia kangen, dia nggak bisa tenang kalau nggak ngelihat anaknya sebelum tidur atau gimana, dia nggak bisa. Makanya dulu waktu itu tuh sempet aku tuh masuk ke universitas gitulah, tapi ternyata harus asrama dulu setahun kalau nggak salah. Itu aku nggak dibolehin gara-gara nggak bisa, dia nggak bisa kalau nggak ngelihat aku tuh bingung ya dulu kenapa ya. Mama aku tuh sering ngejelasin, iya ayah teh nggak bisa tidur kalau nggak ngelihat anak-anaknya. Kalian tahu waktu ada TK di SD sama SMP itu, bahkan ayah aku nyamperin di depannya, dia diem di depannya nangkring sama bapak-bapak di depan di depan SD-nya. Dia waktu persami pun dia ngobrol sama sama guru-guru yang persami wajib SD gitu kan, dia ikut kayak. Terus kata mama aku, iya ayah aku tuh tipikal orang yang kayak kelihatan cuek, statue, tapi dia tuh kalau misalnya sama anak tuh gak bisa banget menahan rindu, asik. Aneh loh ini. Kayak gitu guys. Ada kan tipikal bapak-bapak yang kayak gitu. Itu tapi nggak ngomong, nggak apa, dia nggak ngomong nggak apa, terus kayak tiba-tiba mamaku nge-SMS, teteh si ayah nggak ada di rumah, coba gerak lihat, pasti lagi di SD juga. Terus kayak aku keluar aja kayak ke guru, ibu ada ayah, ada iya tuh lagi di depan. Kayak kayak gitu guys, tapi dia nggak ngomong, nggak kayak nggak bilang ke mama aku, nggak bilang ke akunya juga, ada aja di luar kayak gitu guys. Terus nganterin apa, misalnya di situ lagi persami itu ada martabak atau apa, ngejajanin anak-anak yang persami gitu-gitu loh. Kayak gitu. Terus aku emang maksudnya mama aku tuh bilang ke aku juga, mama aku percaya sama aku sendiri karena nalar aku tuh jalan, ngerti gak sih? Kalau otak aku tuh, keadaan aku tuh tipikal orang yang kalau misalnya dia tinggal sendiri, dia bisa survive, ngerti gak sih? Dia bisa survive, beda sama adik aku. Adik aku dari SD, TK, SD, SMP, SMA gak bisa ditinggal sendiri, jadi harus antar jemput kadang. Terus ada suatu kejadian dia mau kerja kelompok di rumah temennya, ada kesalahpahaman ketika mau ngejemput gitu loh, dia nggak bisa ngejelasin kalau dia itu di mana, dia nggak bisa melakukan apa yang kayak ini tuh kalau misalnya naik angkot ini tuh ayah aku tuh kalau jemput berarti udah di seberang ya, nggak bisa mikir kayak gitu, dia nggak bisa mikir kayak gitu, nggak bisa gitu loh ya. Gitu. Itu makanya, nah itu ketika aku di Jakarta aku ketemu Mute kan tidak terbiasa yang kayak gitu kan, terus ketika dia main sama aku jadi dia harus terbiasa kan. Nah itu kayak gitu, terus aku jadinya kayak malah emaknya dia kayaknya kayak gitu. Jadi pembawaan kayak kebiasaan aku di rumah dulu nggak keras, tapi orang tua aku tuh nggak keras, tapi kayak ya udah let it flow aja, terus kayak ya udah gitu, sans aja. Jadinya tanpa aku sadari parenting orang tua aku tuh juga ngikut ke, kalau ketika aku dewasa terus ke temen kayak misalnya kayak Mute kayak gitu kan, kayak gitu. Ya dulu guys, mana ada Mute bisa makan sendiri guys, harus disuapin guys.
dia nggak akan disuapin, dia nggak akan makan kalau nggak disuapin. Terus dia tipikal yang picky eater guys. Jadi aku tahu nih dia sukanya bentukannya kayak gini, mau makannya tuh apa yang kayak gimana, mau gak mau yang kayak aku harus ngasih makan ke dia tuh yang kayak harus masuk gitu ke dia, ngerti gak sih? Kayak gue udah bisa jadi punya anak nih. Tapi sih aku juga nggak bisa ngikutin zaman sekarang sih. Kayak maksudnya nanti ketika aku mau punya anak, aku akan melakukan parenting terlebih dahulu. Aku kayak menyesuaikan, kita butuh banget sih parenting karena gila bro, dunia tuh bahkan aku juga berpikir kayak aku kayaknya dibanding punya anak nanti, ketika ngelihat dunia yang aneh ini, kasihan kan nanti anak aku gitu kan, mending gak usah aja, mending aku kayak adopsi anak gitu kan, maksudnya yang lebih membutuhkan kayak gitu-gitu sih, kayak gitu kan. Terus kayak emang kalau misalnya mau pun punya anak kayak gitu-gitu, aku akan parentingnya harus yang bener-bener sih. Kayak gitu aku mikirnya sih kayak gitu ya guys. Karena guys kayak, mungkin bisa ya kalau saya keluar dari Indonesia. Karena aku nggak, makanya orang tua kita kan sering bilang mama tuh nggak mau ngerasain mama dulu ke anak-anaknya, gimana perasaan mama dulu waktu mama nggak bisa ini itu gitu kan. Mama tuh nggak mau anak-anak merasakan hal itu. Nah aku juga sama, aku gak mau merasakan anak-anak aku keadaan kita saat ini yang emang bener-bener sulit. Terus nanti gimana masa depan, maksudnya kayak akan lebih sulit juga kan aku dibanding kayak mereka harus struggling melakukan itu kayak. Tapi bismillah ya, dunia harus baik-baik saja. Terus aku juga ya guys, kalau kalian lihat itu aku tuh bener-bener, aku nggak tahu sih kalau orang bilang tuh kayak galak mungkin ya atau apa. Aku tuh soalnya aku tipikal orang yang A B terus kayak ini kenapa ini gini gitu kan. Itu sebabnya aku selalu disebut member yang suka banyak nanya vokal ke Om Jot, karena dulu tuh kayak gitu, karena begitu. Kalau kalian bilang, oh kenapa sih aku nggak pernah nggak pernah kritik Om Jot kayak gitu-gitu. Aku mah ngekritik Om Jot udah abis-abisan di depan Om Jotnya, ngapain aku harus ngetik dibilang ke kalian. Aku kalau misalnya nggak suka atau yang apa-apa langsung ngomong ke merekanya, aku gak mau kayak gini, aku kayak gini enggak, aku gak mau gitu kayak gitu. Kenapa harus kayak gini, kenapa dulu tuh jarang member yang kayak, maksudnya member tuh masih kayak oke, oh gitu ya kayak gitu. Sekarang emang udah, maksudnya udah senior kan, udah jadi senior pasti jadi banyak yang ngomong. Dulu tuh yang paling sering tuh pokoknya yang dibilang member vokal tuh aku Ola Ashel. Tapi beda-beda juga cara vokalnya, maksudnya kalau aku tuh lebih ke ini kenapa gini, kok gini ya, tapi kan bisa ada yang kayak gini, ini tuh gini, kok kayak gini ya, ini kan gini, ini tuh jadinya mau apa, ini tuh dari A sampai B sampai Z nya gimana jadinya, kayak gitu loh. Tapi kadang juga lama ya, maksudnya kayak males sih ya. Itu setelah yang kayak udah jarang, udah new era, tapi udah new eranya udah sisa-sisaan.
Ciif, ya itu lah kalau misalnya kalau Kaif mah Ipi ya. Ciif mah itu apa sih namanya? Emang dia gimmicknya begitu. Tapi kalau sama diskusinya mah sama Om Jod ya nggak se di panggung itu gimmick. Tapi masih kayak oh ya udah santai aja, nggak kelihatannya nggak sopan kan kayak gitu, tapi sebenarnya nggak gitu juga gitu. Gitu guys, makasih ya guys udah nonton live aku. I need to go because aku ada kegiatan lain. Kegiatannya jam 7 sih. Sekarang kan 18.45 harus perjalanannya ya. Panas. Tenangin. Makasih ya, bye bye guys. Nanti kita cerita lagi ya. Thank you for coming. Ditanya apa nikah? Bisa besok, bisa sekarang. Lu mau biayain gua nikahan gak? Gituin aja. Kalau misalnya lu mau biayain gue nikahan, hari ini juga jadi. Gitu aja. Ih, 10.000 love ya Rabuna. Makasih ya. Hai Bintang, thank you. My Cornelius, bye. Gara bye, Rashid bye, Theophilus bye, Franco bye, Kim bye, Piru bye, Selasa bye, Ashel lebih Ashel yang aku ingat kah? Oke, bye. Rain bye, Naruto. Oke. Bokuto. Hai Boku. Hamzah. Makasih ya. Bye. Pokoknya habis ini kita akan nonton Harry Phone dan Akila. Kalian siapa sih? Ada nggak sih yang suka AGZ? Boleh deh video call sama aku ya, kita ngobrolin AGZ. Terus aku sebenarnya couple terfavorite aku adalah Hardkill, tapi kayak termemori core banget Mokil, love your bun. Itu kok kalau Mokil itu aku merasa kayak sedihnya tuh dapet banget, kayak emang ada ya platonik gak sih jatuhnya, kayak ya emang udah cuman saling melengkapi aja, ada teman tapi bukan untuk bersama, tapi untuk menjadi partnernya, bukan menjadi partner pasangan hidup, tapi partner ya, kayak ya udah partner teman aja gitu. Aku sedih banget itu, kayak itu kalau aku ngeliat video mereka tuh kayak sakit. TikTok ada kayak mereka tuh kayak kerasa yang kayak ada ya kayak gitu. Jadi itulah rasa sayang dan rasa cinta itu banyak macemnya. I love you Jung Jae-hyun, I like you, I Harry Phone, bye. Kayak